Ketika dilarang oleh ayahnya, anaknya ini tidak bahagia ya teman-teman. Coba kalian lihat tadi ya, anaknya tidak bahagia. Dan halo sobat, ketemu lagi ya dengan saya Imam Riyadi di channel saya Imam Riyadi Channel. Ini adalah edisi kedua ya teman-teman. Buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, jadi channel ini akan membahas all everything about motivation teman-teman. Nah, nanti rencananya ke depan saya akan memberikan beberapa video-video motivasi yang akan kita reaction sama-sama. Kita akan bahas video-video tersebut. Selain itu, kita juga nanti akan membuat atau memberikan cerita sukses dari seseorang from zero to hero. Dan tentunya nanti saya juga mengundang kalian semuanya untuk memberikan cerita hidup kalian yang bisa menginspirasi orang lain. Harapannya adalah channel ini akan memberikan vibe positif kepada teman-teman yang lain ya teman-teman. Ketika banyak teman-teman yang melihat channel ini, kita berharap mereka yang tadinya down bisa menjadi lebih termotivasi dalam menjalani hidup. Yang penting channel ini isinya vibe positif ya buat teman-teman kita yang lain. Baik, untuk edisi yang kedua ini, seperti edisi yang pertama, kita akan membahas sebuah video nih teman-teman. Videonya seperti apa? Kalian tonton videonya sampai habis, dan nanti kalian juga bisa memberikan penilaian atau bisa berkomentar tentang video yang akan saya reaction nanti. Tentunya kalian bisa berkomentar di komentar box yang ada di bawah ya teman-teman. Baik, kita lihat videonya sama-sama ya. Inilah gambaran hidup yang makin hari makin stres aja. Di sekolah kita dituntut bisa semua, tapi bakat kita yang sesungguhnya malah nggak didukung. Jadi ada bapak yang lagi nganterin anaknya ke sekolah. Di jalan dia ngeliat ada seniman biola lagi ngamen. Dia jadi tertarik tuh. Tapi bapaknya malah nyuruh, udah sekolah aja yang bener sana. Dan mereka pun akhirnya berpisah. Anaknya masuk sekolah dan bapaknya ngantor. Mereka awalnya happy-happy aja, tapi saat si bapak makin banyak tugas, warna di tubuh tanda kebahagiaannya jadi luntur gini. Dan semua orang di kantor juga gitu. Anaknya disuruh nulis, dia malah jadi gambar bagus gini, tapi malah jadi diomelin sama gurunya. Saat pulang, anaknya langsung meluk si bapak, dan warna kebahagiaannya jadi muncul lagi guys. Saat si anak nunjukin tugas nulisnya yang dia gambar, si bapak malah jadi sinis dan gak ngedukung bakatnya. Kehidupan pun jadi semakin garing, ngikutin rutinitas aja setiap harinya, dan terpaksa harus ikut di sistem sekolah maupun kerjaan. Anak ini pun akhirnya menyerah mengejar bakatnya menjadi seniman. Warna tubuhnya pun jadi memudar pucat gitu. Dan saat bapaknya melihat tugas menulisnya, bapak ini baru sadar kenapa anaknya gak bahagia. Lanjut part 2. Part 2, anak yang gak didukung bakatnya menjadi seniman oleh sekolah dan orang tuanya. Warna kebahagiaan di tubuh mereka pun mulai hilang dan pudar. Bahkan sepulang sekolah, anaknya udah males tuh meluk bapaknya lagi. Keinginan jadi seniman pun harus pupus, dan anak ini terpaksa ngikutin sistem. Tapi saat si bapak mengecek tugas menulisnya, dia baru sadar kalau keinginan anaknya itu selama ini gak didukung di sekolah, bahkan sama bapaknya sendiri. Kebahagiaan bapak ini satu-satunya cuma dari anaknya. Makanya dia gak mau nanti kalau di masa depan anaknya nggak bahagia juga kayak dirinya dan orang sekitarnya. Tapi saat anaknya diajak ngelihat seniman biola di taman, ternyata orangnya udah nggak ada guys. Semua ini udah terlambat. Anaknya pun pasrah dan ya udahlah balik ke rutinitas lagi. Tapi tiba-tiba saat anaknya nengok, si bapak tanpa gengsi dilihat aneh oleh orang lain berlaga seperti seniman biola, yang mana membuat anaknya jadi seneng banget. Warna di tubuhnya pun jadi balik lagi. Begitu juga dengan bapaknya. Akhirnya anaknya bisa mengejar keinginannya. Tapi di luar sana masih banyak orang yang belum bahagia di dunia ini. baik, gimana nih teman-teman? Kalian sudah melihat videonya kan? Videonya seru banget ya teman-teman. Jadi di video tadi kita sama-sama bisa melihat ya bahwa di kehidupan di suatu kota terdapat seorang anak dan juga seorang ayah, di mana anaknya ini sedang bersekolah, sedangkan ayahnya seperti an ordinary people yang lainnya, beliau bekerja di kantor ya teman-teman. Nah, suatu ketika ayahnya ini mengajak anaknya jalan-jalan ke kota, dan di taman kebetulan anaknya seperti yang kita lihat tadi ya, ketemu dengan pemain biola, dan di situ anaknya ada interest di dunia seni ya. Dia sangat menyukai pemain biola tersebut. Singkat cerita, memang anaknya ini tidak berbakat di dunia ini ya, di dunia
sekolah pada umumnya atau di akademis ya teman-teman. Karena memang ketika anaknya disuruh menulis abjad, maka anaknya tidak menulis abjad tapi menggambar ya, dan itu gambarannya juga bagus sekali. Nah, ayahnya ini awalnya tidak setuju kalau misalnya anaknya itu suka atau punya interest terhadap dunia seni, karena ayahnya kepingin anaknya seperti orang-orang pada kebanyakan supaya dia bisa bekerja di kantor dan seterusnya. Tapi ketika dilarang oleh ayahnya, anaknya ini tidak bahagia ya teman-teman. Coba kalian lihat tadi ya, anaknya tidak bahagia. Dan ayahnya juga merasa sedih karena melihat anaknya yang tidak bahagia. Akhirnya ayahnya menurunkan egonya untuk menyetujui anaknya mempunyai interest terhadap dunia seni. Dan ketika diajak ke kota, anaknya kepingin melihat pemain biola, tapi ternyata pemain biolanya nggak ada. Dan ayahnya rela-rela berkorban ya untuk menjadi pemain biola bohongan. Dan ketika melihat ayah yang seperti itu, maka anaknya pun akhirnya bisa lebih bahagia lagi. Dan akhirnya ayahnya setuju untuk anaknya bisa mempunyai interest di dunia seni. Wah, keren ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir, apakah video tadi relate dengan kehidupan kita nggak sih teman-teman? Kayaknya relate ya, karena memang sejak dahulu kala memang orang tua kita itu mempunyai harapan besar kepada anak-anaknya untuk menjadi seseorang yang seperti apa. Semisal kalau misalnya ada orang tua yang kepingin anaknya menjadi seorang dokter ataupun bekerja di perusahaan multinasional atau apa, maka kedua orang tuanya ini berusaha untuk mempush anaknya supaya bisa memperoleh nilai akademik yang baik, supaya bisa bekerja atau berkarir di bidang yang seperti orang tua mereka harapkan. Tapi itu adalah cerita dulu ya teman-teman, karena memang di zaman sekarang seperti yang kita ketahui sama-sama ya, bahwa di dunia yang serba modern, serba digital seperti sekarang ini, nggak perlu memperoleh atau mendapatkan nilai akademik yang baik untuk menjadi orang yang sukses ya, karena memang sekarang lapangan pekerjaan tidak hanya diukur dari dunia akademik ya teman-teman. Banyak sekali orang-orang sukses yang berkecimpung di dunia yang memang tidak memerlukan nilai akademik yang tinggi ya, seperti menjadi seorang YouTuber ataupun menjadi seorang seniman ataupun menjadi seorang pelukis atau apapun yang lain yang memang tidak memerlukan nilai akademik yang tinggi. Artinya apa? Artinya di kehidupan yang sekarang ini memang kita itu tidak harus bisa menguasai nilai akademik yang baik atau yang bagus untuk menjadi orang sukses. Banyak sekali jalan untuk menjadi orang sukses ya teman-teman. Salah satunya seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Karena memang seperti yang kalian ketahui bahwa orang-orang sukses, orang-orang kaya seperti Mark Zuckerberg juga nilai akademisnya tidak bagus. Dan banyak sekali orang-orang sukses yang nilai akademisnya tidak bagus tetapi mereka bisa sukses. Ini artinya apa? Ini artinya adalah bahwa kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mempunyai nilai akademik yang baik, dan itu akan menjamin kesuksesannya. Karena memang di dunia serba digital kayak gini, orang yang tidak mempunyai nilai akademik banyak sekali yang sukses, bahkan mengalahkan mereka yang penghasilannya juga di bawah mereka yang tidak mempunyai nilai akademik yang tinggi ya teman-teman. Banyak sekali karyawan-karyawan yang mereka pintar di akademik tetapi mereka belum sukses seperti teman-teman yang lain yang memang mempunyai bakat di dunia digital ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih intisari atau inti dari video yang saya tampilkan tadi. Baik teman-teman, pembahasan untuk video kali ini sampai sini dulu ya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal, kalian bisa berpartisipasi nih di channel saya dengan cara mengirimkan cerita-cerita kalian, cerita hidup kalian yang mungkin bisa menginspirasi orang lain. Harapannya seperti yang saya bilang tadi ya, supaya orang-orang yang melihat video di channel ini bisa menjadi termotivasi lagi dan bisa lebih semangat lagi dalam menjalani hidup. Baik, untuk edisi kali ini sampai sini dulu dan kita ketemu lagi besok ya teman-teman. Nanti saya akan berikan alamat email saya di bawah ini supaya kalian bisa mengirimkan cerita-cerita kalian di email saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.